Nah, ini adalah konten kesekian saya sama Panji, dan kali ini Panji menepati janjinya buat main ke rumah saya. Betul sekali. Skornya 2-1. Betul. Skornya 2-1. Karena saya main ke rumah Panji yang di Rawamangun dan rumah Panji di New York. Iya. Yang di Rawamangun numpang mandi. Ya. Yang di New York emang pengen lihat aja. Betul. Lagi bertamu. Padahal saya waktu ke Rawamangun saya tidak melihat ada sumur di ladang loh, tapi saya menumpang mandi. Betul sekali. Iya. Soalnya kan pepatahnya begitu. Betul. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi gitu. Tapi kenapa? Lanjutannya apa tuh pepatahnya? Kalau kita umurnya panjang, boleh kita berjumpa lagi. Iya, ternyata pantun. Hah? Ternyata pantun kan? Ya bang, lu pikir apa? Iya, maksudnya seolah-olah tuh kayak kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kan seolah-olah kayaknya nggak harus numpang mandi deh. Tapi ternyata dia maksain itu cuma buat terima. Iya, harus buat terima. Ternyata setup. Jadi karena sudah 2 kali, saya menepati janji untuk datang ke sini. Itu pun sebenarnya ketunda karena waktu 1 bulan yang lalu tuh gue bilang, gue ke rumah lu ya. Terus skip karena banyak sekali. Kayaknya gue kemarin mecahin rekor deh. Kenapa? Banyak nongol di YouTube orang dalam waktu yang singkat. Betul. Lu di Has di mana banyak semuanya ya lu gitu. Tapi maksud gue tuh itu hal yang menurut gue kadang-kadang suka hilang waktu zaman dulu tuh. Jadi dulu tuh lu kayak stand up, terus kayak ngisi seminar, terus jadi pembicara di mana gitu. Terus tapi ke teman-teman nggak datang gitu. Iya, itu gue banget tuh, betul tuh. Sekarang saya datengin teman-teman. Betul. Bahagia loh itu, sangat bahagia itu. Datang ke tempat-tempat itu membahagiakan sekali. Karena proses pendewasaan seseorang itu nggak kayak langsung tiba-tiba lu lihat. Dia padahal udah bikin buku loh. Maksudnya banyak lagi saat itu ya, sebelum dia sekarang hopping gitu ya, house hopping kali ya. Bukan bar hopping, jadi kayak house hopping gitu, lompat-lompat dari rumah ke rumah. Itu perjalanan gua untuk nyamperin tempat-tempat itu jauh-jauh loh. Bukan khas ya, apa sih? Tuai Kreasi itu jauh. GJLS jauh juga. Iya, di dekat Sepatan situ, betul, Tangerang. Ya. Jadi gua ngider-ngider tuh. Kalau lu lucu semua tapi. Kalau lu dari yang dulu, lu ngerasa ada penyesalan nggak, Ji? Atau enggak kayak misalkan kayak harusnya ini dulu gua tulis sebelum akhirnya buku lu kan sekarang udah pada lu tulis kan tuh. Terus kayaknya kalau gua dapet perspektif ini waktu gua belum bikin buku itu, kayaknya gua mau nulis lebih deh gitu. Ada gitu nggak, Ji? Enggak, kan gua nulis mulu. Nulis kan sekarang dengan perspektif baru nulis lagi aja. Oh. Kan gua nulis terus, Gua ini lagi mempersiapkan untuk nulis buku lagi untuk rilis tahun depan. Apa? Pecahkan volume 2. Pecahkan NYC volume 2? Enggak, pecahkan saja. Kan saja. ada pecahkan yang pertama kan buku teori kan. Dari joke pertama ke job pertama. Terus muncul pecahkan NYC. Terus menulis pecahkan volume 2. Dari job pertama ke special pertama. Oke. Karena yang buku pertama untuk bikin orang jadi stand up comedian. Buku kedua untuk bikin stand up comediannya jadi Uus. Enggak. Kenapa tiba-tiba komedian matang. Banyak teman, bagi-bagi rezeki, spesialnya laku. Gue nonton waktu itu. Apa spesialnya Uus? Uus selalu salah. Iya, betul. Iya, Uus masuk gini. Uus masuk. Nggak nonton sih lu. Enggak, emang. Tapi Uus zaman itu sama Uus sekarang beda banget ya. Iya, maksudnya level ketenaran dan segala macamnya beda sekali. Tapi gue ngerasa belum Uus nge-gym lagi waktu itu ya. Itu udah Uus nge-gym. Cuman maksud gue belum yang kayak sepaham itu soal sport science-nya gitu. Anjay. Emang harus ketemu cedera dulu baru tahu hal-hal kayak gitu. Uus spesialnya dibuka dengan masuk. Jadi settingnya apa ya? Rumah ya? Atau apa sih? Enggak, cuma kosong. Enggak, tapi ada TV. Ada TV, iya. TV. Terus ngadep ke belakang tapi TV-nya. Terus apa sih? Berdiri di belakang gitu? Enggak, gue di samping TV itu. Terus gue bilang kayak, ini Uus di belakang layar gitu. Udah gitu doang. Dia ngebuka seperti Uus di belakang layar. Iya, gitu. Lucu banget itu. Tapi itu banyak yang kecewa juga sih, Ji. Jadi kayak banyak nuntut nih orang-orang ini, gue tempeleng juga nih yang kecewa. Iya, kayak kereta api kan, naik kereta api, nuntut. Soalnya banyak orang yang expect gua buat ya jokes receh gitu.
Buat iya maksudnya mana nih jokes Uus gitu maksudnya. Tapi kan ada juga, cuman memang ada banyak bobotnya tuh pertunjukan. Cuman kan kesannya jadi kayak orang-orang yang punya akun dagelan, punya akun apa gitu ngerasa kayak tidak bisa dicontek hari ini gitu. Kecewa gitu. Tidak ada yang bisa saya colong. Jadi pas mungkin saat itu gue ngerasa nyaman dengan stand up yang maksudnya tidak harus ya gue nggak suka apa, gue suka apa tuh nggak harus orang tahu gitu. Yang penting kita sama-sama senang di panggung. Gue suka begini karena dulu gue bercanda di tongkrongan begini gitu. Tapi sekarang udah nggak. Jadi kayak jokes itu tuh kayak berlalunya ya udah gitu nggak gue siapin kalau sekarang gitu. Sekarang tuh lebih kayak gue pernah bikin materi yang membuat orang bahagia, tapi gue pas mencari kebahagiaan gue dilarang gitu. Iya, anjing emang Us. Iya. Jadi kayak, wah nih bang, saya juara stand up nih gara-gara pakai materi abang gitu. Bang, saya, iya. Emang ada yang ngomong gitu? Ada di sekolah, di kantor. Lu izin kan? Kayak gitu-gitu lu izin kan? Awalnya ya gue ya jangan dong. Maksud gue tuh kayak, ya gue tuh berapa kali ngejob terus kayak gue ngejokes itu kayak udah tahu gitu. Iya, mungkin karena ada yang make dan ada yang nyebarin gitu. Iya, maksudnya entah di Facebook, entah di ya dulu ada Wancak lah. Iya benar. Iya, ada satu cak. Satu cak itu terus ada dagelan apa segala macam. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya udahlah gitu. Dan ketika gue sedang mencari kebahagiaan gue kayak gue nyari istri yang kayak begini, gue pengen hidup yang seperti ini, gue mulai bertato dan segala macam gitu kayak kok lu begini sih bang, kok lu gini sih bang gitu. Nah, kan maksud gue ini nggak usah dengerin Us, anjing tuh semua tuh. Bangsat, tempeleng-tempeleng aja. Gue suka nih kalau udahlah kita mabok aja lah anjing. Tidak pernah tuh. Saya di New York saya tidak ada itu. Cuma air putih, tap water. Ya, maaf. Orang miskin. Tidak ada bang, tapi sekarang ada wine kalau ke rumah. Oh ada? Ada, wine Rooney. Halo, apa kabar? Gitu maksud gue. Gimana lu ngelihat rumah gue, Anji? Bagus rumah lu, Us. Hah? Bagus rumah lu. Ini tuh lu baru pindah ke sini? Baru setahun. Masih udah final atau masih ada? Enggak, udah. Kan pembangunan segala gitu kan, pembangunan tahap 1. Iya. Isi dulu, maksudnya orangnya tinggal di situ lanjut. Betul. Cuman ini udah sih kayak ini kan gue juga sampai bikin tato di sini. Hubungannya tato rumah. Mana? Ini. Mana enggak kelihatan. Ini. Lah, kok ada denah? Kok ada denah? Ini tampak depan. Oh iya, tampak depan ya? Iya. Karena gue tidak pernah seumur hidup gue menyangka kalau di fase hidup gue ini gue punya rumah, Ji. Oh, soalnya kemarin ngontrak. Iya, enggak, maksud gue tuh gue sama bini gue tuh sudah menyerah punya rumah. Oh. Sudah kayak ya udahlah mau seumur hidup ngontrak juga ya udah gitu. Iya, tapi rezeki ya. Iya, jadi kayak yang menurut orang ngapain, Bang? Gue inget padahal waktu lu datang ke markas Comika itu ngerjain konten itu, kita sempat mau ngomongin soal lu bikin spesial, terus lu bilang, pokoknya gue minta duit segini, soalnya gue mau nyelesain ngebangun rumah, lu bilang itu. Betul. Sampai juga. Tapi ternyata tidak harus spesial, jadi nyampe juga. Kayak spesial ntar lagi aja. Duit apa nih? Hah? Duit apa nih? Banyak brand. Oh, banyak. Brand yang sudah masuk ya di Instagram, di YouTube segala macam ya akhirnya. Gue juga dapat rumahnya juga ternyata nggak mahal, Ji. Gitu. Dari tanahnya ya? Tanah bangunannya juga nggak mahal gitu. Jadi kayak ya gue diketemuin sama bapak-bapak yang punya komplek terus ternyata dia pengen bantuin anak-anak muda buat punya rumah gitu. Siapa jadi, ini bapak-bapak kok banyak bantuin anak muda? Namanya Pak Gustaf ada. Pak Gustaf. Baik ya. Jadi ya mungkin. Tapi dia mengenali lu artis? Enggak. Oh enggak mengenali lu artis. Enggak gitu. Kayak waktu pertama kali aja gua pas lagi mau beli rumah terus kayak jadi gini ya Mas Us ya, saya tuh bikin rumah ini nih, sorry nih kalau Mas Us non muslim, tapi kalau di agama saya, gua yang jadi sebelum orang rame menuduh saya Kristen, saya juga sudah pernah dituduh Kristen sama orang lain, jadi kayak dibilang Kristen ya udahlah gitu, jadi kayak. Tapi happy Us? Apa? Happy, mengisi ini, happy. Mengisi apa? Mengisi rumah ini, akhirnya ketika kosong, terus akhirnya masuk pertama kali happy pasti ya? Gua sampai Karena gua waktu akhirnya ngisi ini rumah gue yang di Rombongan kan rumah sendiri, rumah bekas tapi rumah beli. Ketika berhasil diisi tuh yang gila, punya rumah. Aneh banget. Gue setahun gak keluar rumah, Ji. Hah? Gue setahun. Kekunci. Tolong! Aku kekunci. Nggak, gue ngerasa kayak selama dari 2019, 2020, 2021, kan masuk 2022 tuh. Itu mah karena pandemi, lu nggak keluar rumah. Enggak, 2019, maksudnya gue nyari duitnya dari 2019, 2020, 2021, pas
akhirnya ini rumah jadi itu kayak apa ya, kayak masa sih gue tidak menempati, karena gue punya teman gitu yang punya rumah gede gitu, tapi tidak merasakan rumahnya gitu. Jadi sebut namanya Radit maksudnya. bukan, kalau Radit mah aman. Radit aman, cuman kayak karena dia harus ngisi cicilan. Sean Gilael. Nggak mungkin nyicil dia. Mungkin nyicil. Ya, tolonglah. Gilang Baskara. Bukan, nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin, rumah di Ampera. Oh iya benar. Iya. Anti miskin, ya kan? Tiap kali mau miskin, ortu. Wah, gitu dah. Ortu. Iya. Pahilit, ayah. Wah, gitu kayak. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Gilang Baskara tidak mungkin. Jadi, gue ngelihat dari dia kayak, kok kayaknya punya rumah yang lu inginkan, tapi lu tidak bisa ke sela-sela rumah lu yang sudah lu desain awal gitu. Terus karena lu harus ngisi cicilan itu, terus gue ngerasa kayaknya gue nggak mau gitu. Jadi gue pengen beli yang semampu gue, sampai pas gue tinggal di sini pun, gue tinggal nyari duit yang ya udahlah ini cukup. Maksudnya nggak harus yang berlebihan, kerja berlebihan apa gimana gitu. Jadi gue setahun tuh di rumah aja, sampai gendut itu gue 100 kilo. Sampai gendut? Oh iya sih, iya. Sampai 100 kilo. Gue inget ya, ada. Itu, makanya 2023 tuh gue ngerasa kayak aduh udah kayaknya ya gitu. Kayak gue harus keluar nge-gym, olahraga, terus kayak ya mulai bergaul lagi keluar gitu. Karena itu buat gue tuh kayak ini kan reward buat keluarga gue. Kan gue sebenarnya tidak pengen punya rumah karena sudah menutup impian itu gitu. Jadi pas ini gue lakuin ini buat keluarga, kan rasanya beda ya Ji. Lo lakuin buat orang lain sama buat diri lu gitu. Jadi nggak tahu, gue orangnya egois, gue nggak peduli orang lain. Fuck orang lain. Apa itu? Bener. Iya bener. Keganggu gue kalau misalnya nggak pas gitu, terganggu gue. Iya bener. Ya tapi maksudnya lu ngerti lah, maksudnya lu ngelakuin sesuatu kerjaan buat orang lain, betul. Buat nafkah gitu, buat ngisi kebutuhan orang lain, sama emang lu pengen ngerjain karena lu gitu. Jadi kayak setahun tuh udah agak lumayan gue malas kemana-mana, akhirnya ya baru tahun ini gue baru kayak mau kemana. Saya tidak menyalahkan Anda. Kalau rumah saya seperti itu, sofanya panjang, TV-nya gede, ada tayangan film Jepang, saya juga nggak kemana-mana sih. Apalagi kalau gue suka main game. Sayang aja gue, bukan sayang ya. Cuman aja gue bukan orang yang suka main game. Kenapa nggak suka main game? Kayaknya trauma panjang nih ceritanya, nggak lucu lagi. Diledekin apa? Diledekin sama gamebot. Ah, bego lu, anjing enggak. Ibu gua bilang gua pinter gitu kan. Enggak. Jadi waktu gue bocah, game konsol yang lagi populer tuh NES. Nintendo Entertainment System. Super Mario Bros. Betul. Terus semua orang pengen punya, gue nangis-nangis pengen punya. Bokap gue ngomong bener banget, bokap gue bilang, kamu dibeliin itu nanti akan ada game konsol lain, nanti mesti beli lagi. Enggak mungkin, ini Nintendo aja. Gue nangis-nangis, terus bokap gue nyetir, jelasin sama gue, sampai gue gitu kayak gitu, sampai gue berdamai, ya udah nggak akan pernah punya. Terus tiba-tiba gue pulang, ada Nintendo, happy dong gue. Terus keluarga gue cerai, jatuh miskin, dan benar kata bokap gue, abis Nintendo ada Sega, abis Sega ada Super Nintendo. Dan akhirnya gue menyadari bahwa, aduh kalau gue tahu bakal jadi jatuh miskin, tahu gitu gue nggak ngotot minta dibeliin Nintendo. Sejak itu gue nggak pernah ngejar game lagi, karena gue tahu akan ada iterasi-iterasi terbaru. Damn, ternyata. Bener kan, nggak ada lucu-lucunya kan, sedih kan? Gila. Iya. Gila, jadi kayak kondisi lu sama grafik Nintendo saat itu tuh sama buriknya ya? Iya betul. Tapi gue akhirnya kayaknya mungkin dalam hati gue tuh pengen. Tapi gue belajar untuk bilang nggak usah deh gitu. Ya udah, akhirnya sampai sekarang. Soalnya dulu gue sampai kayak dulu kan gue dibeliin PS, sedangkan teman gue baru punya Sega. Gitu. Hah? Jadi iya. Jadi bokap gue tuh waktu itu beliin yang ibaratnya yang ini gue tahu nih ini mahal. Cuman kalau gue beliin ini tuh dia minta konsol berikutnya tuh masih agak jauh. Oh iya. Gitu. Cukup strategis. Iya, jadi dan punya uang. Iya. Nabung sih sebenarnya bokap. Terus abis itu kayak dibeliin, gue ulang tahun, gue main tuh PS sampai gue tinggal di Jakarta, itu kan di Bandung tuh. Gue tinggal di Jakarta. Sulit lah kan. Maksudnya kehidupan sulit gitu segala macam. Jadi gimana ya cara gue punya PS2 gitu. Gue udah main ke rental, nggak pulang-pulang, terus gue pulang bukannya dimarahin, malah jadi syuting tolong SCTV gitu. Jadi kayak pulang gitu, mah ya gitu.
Terus nyokap ke kamar gitu. Maafin mama ya, kalau mama nggak bisa ngebuat betah di rumah gitu. Oh gitu. Mama ngerti kok mau main gitu. Ini mama ada 20.000 buat ke rental. Bukan ini solusinya, Mah. Gue tuh nginep di rental biar dibeliin PS. Udah, kamu jangan ke rental mulu. Mau beliin PS karena temen gue ngelakuin trik itu berhasil. Ternyata sama lu malah ngongkosin. Malah tali kasih. Jadi kayak iya udah Mah, iya makasih gue bilang gitu kan. Gue bilang tapi ini bukan solusinya gitu. Pas itu gue SMP, adek gue mau sunat. SD. Oh. Ya kan? Terus adek gue mau minta sepeda. Terus gue yang dulu tuh gue tukang bully ke adik-adik gue, apalagi yang cowok. Dulu. Emang sekarang nggak suka bully? Sekarang mah udah akrab. Mungkin nggak ke adik lo sih. Iya. Ke junior stand up. Iya. Terus kayak Vi, jangan sepeda, gue bilang. Sepeda mah jadi sarjana pendidikan, gue bilang. Hah? SPD. Kenapa tiba-tiba patah? PS aja, gue bilang. Tapi kan Afi nggak suka main game. Gitu. Suka loh. Suka. Ya, orang gue lagi main PS aja lu suka lihat, gue bilang gitu. Ya. Ya tapi kan Afi kan maksudnya nggak, ya suka nontonin aja gitu. Ya ntar kalau misalnya PS1 lu pengen lihat kan gue main PS2 gitu. Ya tapi kan sayang ini uang sunat Afi katanya gitu. PS minta PS. Gitu. Nurut. Ya dibeliin PS tuh. Wah bokap gue udah sunat nih dibeliin PS tuh bokap gue gitu. PS2. Gue nyolokin kan. Jangan dibuka dulu dong kan Afi masih sakit ininya gitu mau istirahat. Iya, ntar biar lu udah sembuh biar langsung main. Bajingan lu. Terus nyolokin. Gitu. Terus saya keluar pintu gitu, gue udah main tuh, gue udah main PS tuh. Kan Afi kan harus istirahat gitu. Afi pengen lihat main, katanya pengen main juga gitu. Istirahat gak lu? Istirahat gak lu? Kakak anjing. Makanya gue tuh nyesel di hidup gue tuh pernah sejahat itu sama adik gue yang cowok. Terus sekarang lu berlaku baik apa sama adik lu yang cowok? Siapa namanya? Afi. Lu berlaku apa? Gue kenal lo sama adik lo yang cowok. Jadi banget. Jahat gue. Tapi maksudnya gue udah mulai, ya udah berapa tahun ini semenjak gue di Jakarta waktu itu 2015 udah payback lah. Gue udah kayak nemu konklusinya ya udah kita baikan ya. Maksud gue tuh gue. Kalau ke adik lo yang cewek, lu nggak ngebully? Enggak, kalau yang cewek emang enggak gitu. Iya. Nah makanya kayak ya adik gue yang cewek kan paling disayang. Adik gue yang tengah ini kan maksudnya kan ada penyakit itu kan yang anak tengah, masalah anak tengah ini kan, itu yang terjadi. Jadi dibully sama adik gue yang bungsu sama gue juga gitu, sampai gagap. Hah? Siapa? Adik gue yang kedua, yang cowok. Yang cowok. Saking seringnya dulu dibentak, dimarahin gitu, sampai gagap. Gila lu, jahat banget jadi orang, bingung dah gue. Kan. Makanya sekarang kru lu juga gagap semua tuh dari gue tiga-tiganya gue liat. Enggak. Ya, Bang Haji gitu. Enggak. Emang pas lu datang baru bangun, ini kan ada kasur. Ngantuk ya. Ngantuk. Gue sangka emang gagap. Gara-gara sering dibully sama lu. Dibilang standby jam 12 tapi syuting jam 5 gitu. Jadi kayak, ya apa tadi bang gitu jadi. Itu aja bentuk bully tuh. Jahat banget emang si anjing nih, gak jelas banget manusia. Enggak lah. Kalau gue kan emang sukanya tuh kayak bikin konten kan jarang, jadi kalau mau bikin konten tuh harus yang niat, yang guanya juga total gitu, nggak karena lu juga telat kan? Sedikit. Maaf. Iya, jadi saya tidak apa-apa, karena saya dulu banyak orang yang memaklumi saya telat, jadi kalau orang lain telat saya juga ngerti. Oh enggak, lu tuh bukan tipikal orang yang kemudian, lu yang bener dong gitu, karena lu dulunya kayak gitu tapi sekarang sudah enggak. Iya. Jadi lu kayak punya hak untuk gua nggak kayak gitu sekarang, lu yang bener dong jadi orang gitu. Enggak gitu. Karena gue pernah ada di fase itu dan butuh tamparan besar dalam hidup kan, jadi kayak ya udah kalau misalnya emang ada orang yang telat, gue mah nggak pernah marah, gue mah. Iya, gue juga nggak pernah sih. Gitu. Ya maksudnya kalau gue orangnya santai. Waduh, 0044 tuh. Enggak bener, gue orangnya santai, gue orangnya. Kalau mau telat ya telat ya terserah. Gue kenal sama lu tuh udah lama. Gue tuh pernah lihat lu bentak-bentak penonton di Usmar Ismail, di Balai Kartini. Itu aku masa lalu, Us. Itu zaman aku
masih makan daging. Sekarang yang ku makan adalah pakcoy. Yang ku makan adalah singkong, daun singkong, kangkung. Saya tidak pernah marah-marah lagi. Iya, itu belakang siapa sih berisik sih? Iya, nggak gitu. Iya. Itu dulu, cuman kecil Iya. gitu. Kan penting ada mic ya di depan lu kan. Iya. Mas. Kalau mau ngelawak di depan aja, jangan di situ. Jangan di situ. Ya, hargain yang di sini pesertanya. Gimana? Lanjut. Anjir, wah. Ini orang kayak bipolar deh gue. Kayaknya iya deh. Bisa ketulis gitu dari bentak orang terus kayak lanjut. Tapi gue kadang-kadang ngerasa ya, kayaknya dulu tuh gue tentara atau prajurit deh gue. Kayaknya dulu di samurai gitu. Kehidupan. Ya warrior. Kayaknya dulu tuh gue warrior deh zaman dulu deh. Karena setiap kali gue marah, gue tuh mengagumkan skillnya dalam mengintimidasi dan segala macamnya. Gue pernah cerita. Tapi emang iya. Ya waktu di bukan Usman Ismail, di Indosiar. Gue pernah. Indosiar juga pernah, ya. Iya. Gue pernah nimpuk penonton akurat sekali dengan lemper. Ada lemper. Lo kan kita kan kalau syuting kan ada dikasih karena Bika Ambon. Karena di lemper kan jadi. Iya. Lemper dilempar ya. Ada lemper di Bika Ambon gitu kan. Ada penonton ngobrol sendiri mulu. Gue lihat orang yang sekali ambil lempernya, gue lempar jauh jaraknya gue kaget sendiri, gue lempar pas banget kayak gue ninja gitu. Pas itu karena gue marah gitu. Gue kalau marah tuh berani tuh berhadapan dengan 20-25 orang sendirian tuh berani. Gue kadang-kadang bingung sendiri. Itu yang suka salah, Ji. Dari cara kita menilai diri kita dengan sebenarnya ada variabel lain yang ternyata bisa lu ke arah lain juga. Contoh? Kayak misalkan kan gue nih ngerasa kayak gue tuh kan kayaknya ke teman-teman tuh kayaknya ya pengen banget kayak melindungi lah gitu. Maksudnya ya ada lah gitu hadir gitu. Kayak gue di masa lalu tuh gue kayak jenderal besar gitu yang gue tuh kan gue suka baca manga kan gitu yang suka ini apa namanya mempedulikan prajuritnya gitu. Yang lain pada mabok gitu, beres perang gitu. Gue tuh yang memikirkan strategi. Terus gue ke UKS gitu kan kayak kan unit kesehatan itu ya kan ada kan yang orang-orang cedera gitu kan. Namanya UKS. Iya kan? Ya kan gue nggak tahu namanya kan. Tenda medis. Sebut aja UKS. Di UKS kita tuh. Ngerti. Terus gue datang kayak tolong aku kehilangan kakiku, aku tidak akan bisa bekerja setelah perang gitu. Terus gue yang aku nafkahi keluargamu nanti gitu. Sudah, kau pulang saja bertani gitu. Lu merasa lu kayak gitu. Iya. Nah, ada temen gue yang emang bisa begitu. Bisa begitu tuh maksudnya apa? Maksudnya bisa ngebaca kehidupan masa lampau lu gitu. Terus yang kaget adalah tiba-tiba dia ngomong kayak gini sama gue. Gue nanya kan, di kehidupan lampau gue tuh apa sih? Soalnya waktu itu pemicunya adalah Andika Pratama. Andika Pratama tuh ada temennya Usi atau temannya siapa gitu ke rumah, bilang kalau dulu tuh Andika tuh kayak lord gitulah. Masuk akal. Jenderal perang gitu. Emang jenderal perang yang diktator lah pokoknya. Kok ini harus gini gitu. Dan Andika merasa benar gitu. Ada sangkut pautnya sama dia kan. Gue tanya tuh sama dia, gue kehidupan lalu gue apa sih gitu. Gue tuh udah pede gitu. Wah gitu. Ini bang ya, bentar ya. Dia kayak gini. Ya, lu selir dulu. Anjing, gue bilang kayak. Selir? Gue bilang, enggak kenapa gue selir gitu. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini. Karena lu seneng membahagiakan orang ya? Iya. Ternyata membahagiakan orang bukan jenderal bentuknya. Iya. Pelacur. Bangsat gak? Tapi masuk akal kan? Iya. Jadi spirit membahagiakan orang itu ke bawah sampai sekarang. Tapi tidak harus dengan lu menjadi gagah jadi jenderal. Iya. Anjing gue bilang kayak, lu sadar gak bang? Lu tuh lebih paham perempuan gitu. Padahal lu laki-laki. Iya lagi. Gitu. Lu maksudnya lu tuh bisa ngobrol sama perempuan tuh jauh lebih dalam dibanding lu sama laki-laki gitu. Karena lu tuh dulunya perempuan. Gue bilang kayak, ih bangsat, enggak tau, gue tuh jenderal ditakuti, gue bilang gitu. Gue apa berarti? Iya makanya, gue bilang kayak, ternyata ada hal-hal yang, itu kan di mindset kita kan kayaknya kita nyari yang paling fit sama kita kan. Kayaknya kita seolah-olah tuh dengan apa yang kita baca, mungkin itu juga jadi kayak acuan nge-brainwash kita kalau, oh mungkin dulu gue begini juga kali ya gitu. Tapi ternyata tidak. Terus kayak, kenapa gue bisa, berada di kelas maksudnya kan masuk kerajaan kan, selir kan. Maksudnya pereknya raja kan gitu. Tapi jadi orang high class tapi masih bisa ke pasar. Masih bisa nongkrong di desa. Malah gitu. Jadi lebih masuk akal selir ya. Iya, gue bilang kayak,
Hah? Gua apa ya usia? Iya makanya. Jangan-jangan selama ini gue suka marah-marah sama orang yang nggak bisa diatur tuh bukan karena gue warrior. Orang gila desa kayaknya dah lu. Atau kayaknya gue ibu kos deh. Yang punya rumah bordil. Iya. Kerjanya marah-marahin, goblok lu semua. Gue tuh kayak di Kung Fu Hustle tuh ibu-ibu itu tuh. Iya. Auman singa. Iya. Auman singa. Gitu ternyata begitu. Terus kayak. Gue nggak terlalu percaya reinkarnasi. Saya kan umat Muslim. Astagfirullah. Soalnya circle gue udah mulai tuh orang-orang yang kalau mau ngomong Bismillahirrahmanirrahim, jadi kalau ngomong tuh udah kayak gitu-gitu. Jadi lu tau gak, lu punya teman-teman kayak gitu gak? Ada. Teman-teman gue tuh udah mulai kayak gitu, Masya Allah. Tapi lu berarti masih sehat teman-teman lu? Hah? Maksudnya? Maksudnya masih ketemu masih Masya Allah, masih Alhamdulillah gitu. Emang? Belum yang gini kan ya? Allah. Nah itu udah tua biasanya gitu. Iya. Belum. Itu Tapi diangkut. gue tahu. Itu diangkut banyak soalnya. Nenek-nenek dari pasar gitu, ibu-ibu dari pasar gitu. Gitu. Ada yang kayak gitu pas duduk justru. Biasanya kalau duduk antara dua, ya kan soalnya kan kalau misalnya sebenarnya kita tuh beban ke lutut itu lebih banyak ke bawah ketika kita turun dibanding kita naik ke atas. Betul. Jadi kalau sebenarnya mau duduk itu lebih berat. Nahan. Iya. Jadi pas jatuh badan bunyi. Alhamdulillah. Ya gitu kan. Allah gitu. Ya, ada gitunya. Iya, ada. Tapi belum pertemanan gue. Belum Gue tahu ada orang seperti itu, tapi circle gue belum seperti itu. Tapi semua indikator usia tua tuh udah datang ke gue. Gue sekarang punya kacamata baca. Gue mau ngasih lihat sesuatu. Bangga lo sama gue. Normal kan ukurannya? Sudah kembali normal, sudah tidak didorong ke kanan, balik lagi ke tengah. Tadinya kan kanan. Iya. Awalnya gue waktu itu gue ngeliat itu kayak bacaan bocah tuh loh, yang gede-gede terus bersambung gitu kayak pada hari ini terjadi kecelakaan gitu yang gitu-gitu gede-gede. Text size sudah kembali normal. Tadinya gue dorong ke kanan, ya, sekarang kembali normal. Betul. Karena sekarang baca handphone pakai kacamata. Oh, bagus. Plus 2,5. Wah, saya terima. I'm old. Ya. Itu bagian yang paling sulit sih ya untuk diterima ya. Iya. Kayak ya dulu waktu umur 20-an gue nge-gym dari yang nggak nge-gym sama sekali, jadi itu 3 bulan. Sekarang 6. Waduh, beda ya. Metabolisme tubuh dan segala macam. Itu juga ya. Maksudnya juga gue lebih rajin sekarang dibanding dulu, tapi kok 6 bulan gitu. Nah itu yang kayaknya penuaan tuh emang nggak bisa. Yang paling bikin gue kecewa dari menjadi tua adalah gue butuh alat bantu untuk melakukan hal-hal yang biasanya normal aja kayak baca, harus pakai kacamata, numbuhin rambut. Harus pakai obat. Tadinya rambut tuh numbuh aja. Sekarang tuh mesti dikasih serum. Mesti dikasih gel biar numbuh. Iya. Hal-hal jadi horor dong rambut lu. Karena? Serum. Serem bego. Serem. Serem. Iya. Serem. Makasih. Iya. Seram. Iya. Lampu. Iya. Bolam. Iya. Tapi gitu kesel gua. Kenapa baca aja harus pakai kacamata? Olahraga harus ada stretchingnya, rambut mesti ada obatnya. Bahkan sekarang olahraga tuh harus cooling down, yang paling tai itu harus cooling down. Iya, yang bukan paling gue takutin, ya pasti akan kesampaian juga. Nanti akan ada masa-masa lagi. Kan tadi gue bilang untuk ngelakuin apa tuh harus ada alat bantunya. Nanti akan sampai ke usia di mana untuk makan aja harus disupport obat. Sedokar gitu, habis makan apa tuh harus minum obat. Karena ada bapak-bapak yang habis makan padang tuh keluarin kotak obat segini. Itu yang segini gitu. Ada ini untuk jam segini, untuk jam segini. Nah, yang kalau nyampe ke situ tuh, kalau antar anaknya atau ya susternya atau istrinya lupa bawa tuh kayak bad mood. Iya betul. Udah mau makan enak nih, udah mau makan enak. Ya jadi nggak bisa deh. Obat bapak di mana ya? Iya. Lupa katanya. Iya. Padahal obat dia sendiri ya. Iya, harusnya dia sendiri tuh yang nyetok perharinya tuh orang lain. Nanti akan nyampe ke situ tuh. Iya juga. Makanya gue sekarang juga kayak sudah mengamini, kayak gue bilang ke bini gue kayak sekarang kayak harus beli minyak ikan. Buat persendian. Iya. Buat maksudnya pelumas lutut, ini sendi segala macam gitu. Jadi emang tai lah gue. Iya. Gue bilang kayak ngapain sih suplemen kayak gitu? Sekarang itu gue tuh beli suplemen itu bukan buat enhancing. Tapi buat
Oh, bukan enhancing ya, Bukan. tapi untuk bisa. Untuk bisa. Kalau dulu untuk meningkatkan. Iya, sekarang untuk bisa. Being normal aja gitu. Jadi Iya, kayak bener. udah bukan lagi kayak dulu yang misalkan kayak protein amino atau apa gitu, enhancing kan gitu. Kayak BCAA lah gitu. BCAA sekarang gue udah nggak pernah pakai karena kan jantung kan, pacu jantung gitu. Gue takutnya kenapa-napa, makanya kayak sekarang udah suplemen mah yang buat kita jadi nyaman sama badan aja gitu. Gue tuh sekarang lagi belajar untuk menerima bahwa emang ini adalah fase hidup gue yang harus gue terima. Emang bukan berarti salah atau bukan berarti kurang atau bukan berarti lemah. Emang di fase umur ini alat bantu itu dibutuhkan karena kemarin habis nonton Mission Impossible. Si anjing usia 61 tahun. 61 tahun loh. Tom Cruise lari mulu kerjanya. Anjing kata gue, 61 tahun. Dulu idola gue dalam menjadi tua adalah Yoshi Mokalu. Yoshi 50 tuh. Iya, betul. Iya, main basket kenceng bener tuh orang. Mukanya juga itu Gak berubah sih. Iya, itu tuh kayak gitu bener-bener karena kenceng karena kenceng bukan cuma ada garis aja. Maksudnya tapi mukanya tidak berubah gitu. Bahkan kalau kita ketemu tuh kayak masih ada glowing gitu. Tapi itu bukan karena ditarik kenceng, emang kenceng aja manusianya. Dia sama istrinya si April ya. Itu sama-sama Highlander tuh kayaknya mereka berdua. Betul. Tapi sekarang gua Tom Cruise. Umur 61 tahun. Enggak, Ji, kita pribumi, Ji. What? No, speak for yourself, motherfucker. No, you I'm from New York. No, you pre-earth, man. Enggak, pribumi. Enggak, pribumi itu setua. Beda lagi pre-nya bego lu. Fairy earth. Iya. Hah? Peri bumi gitu. Fairy. Fairy earth ya. Peri bumi. Enggak, tapi bisa lah. Ya, cuman maksudnya hubungannya apa Caucasian sama orang karena nggak tahu kenapa kalau gue lihat yang menua, pribumi menua tuh kelihatan banget karena kita warna kulit kita coklat. Jadi guratan itu jadi hitam kelihatan. Enggak, orang kulit putih itu justru kan ada pepatah black don't crack, yellow don't mellow. Itu pembelaan minoritas, Ji. Enggak. Iya. Sama kayak orang yang bikin riset, orang yang suka cewek tetenya gede adalah orang goblok gitu, kayak orang atau enggak orang miskin, ada tuh risetnya. Emang ada. Iya, ada kan? Apa itu? Ada. Kalau senang pantat? Ya itu maksudnya, kenapa ini tuh? Kalau senang pantat, pinter. Orang yang senang tete goblok, ada yang senang pantat. Itu pinter. tuh kan kayaknya ditelitinya sama ilmuwan tepos kayaknya gitu. Sumpah. Dendam aja itu dia. Dendam aja sama cewek tete gede gitu. Jadi kayak ada ilmuwan tepos lucu banget. Dua kata lucu, ilmuwan tepos. Jadi kayak gue nggak tahu lagi nih gimana caranya mendiskreditkan cewek yang totally. Enggak, itu lu tendensius aja. Enggak, bukan tendensius. Gue tuh suka menghayal. Maksudnya gue suka merhatiin berita-berita riset yang seperti itu tuh. Ini dasarnya apa? Untuk lu buat begitu tuh apa gitu? Iya bener, itu tuh menarik sekali ya. Iya, untuk bisa kepikiran ini kayaknya cowok-cowok suka perempuan tete gede tuh bego deh. Iya. Dari mana sih? Itu kan kalau bukan emotionally keluar kan nggak mungkin keluar, itu jurnalnya atau dia bikin riset itu kan nggak mungkin keluar. Iya. Itu udah berkali-kali kayaknya gitu direbut gitu cowoknya gitu. Seminimalnya ada sentimen yang membuat dia meneliti ke arah sana. Pasti ada. Soalnya nggak perlu. Iya. Nggak perlu betul. Nggak perlu. Itu selera. Penelitian macam apa itu? Karena gue kalau merhatiin lu kalau lagi wawancara orang yang bukan stand up comedian, kayak lu suka wawancara perempuan sih kadang-kadang, mungkin dia gamer atau segala macam. Tuh kadang-kadang ngeliat, anjing ini pembahasannya dalam banget gitu. Gue mampir ke sini ngomonginnya dari perempuan bertete besar. Karena menurut gue kalau yang kayak gitu-gitu yang udah gue obrolin itu biasanya terjadi sendirinya, Ji. Karena mereka pun jenuh ditanya ini, ditanya itu yang kayak misalkan kayak ada games yang kayak pilih yang cepet ya gitu, di atas atau di bawah gitu. Oh iya apa diselingkuhin apa selingkuh ya gitu. Quick question. Mereka tuh kayak gue tuh saking seringnya ditanya seperti itu. Mungkin 100% dari quick question pasti akan ada satu pertanyaan yang sama, yaitu Ernest atau Radit. Kenapa ya? Nggak tahu gue. Dan itu selalu dirasa seperti, wah kita lihat nih Panji jawabannya apa, pasti dia bingung gitu. Iya. Padahal jawabannya adalah kalau hari ini gue ditanya Radit atau Ernest, gue jawabnya Ernest. Besok ketika ditanya jawabannya Radit. Besok nyalain, jadi gue ganti-ganti terus aja. Karena pasti ditanya hal yang sama. Terus sampai momen di mana Radit atau Ernest? Ernest. Kenapa tuh Ernest? Karena terakhir kali ditanya gitu jawabannya Radit.
Mereka ntar malu sendiri. Sering nih pertanyaan gue kayak gitu. Iya. Lah emang semua begitu pertanyaannya. Semua kayak gitu. Kayak menurut lu artis yang paling nyebelin siapa sih Us gitu kayak kenapa sih quick question kayak gitu tuh kayak ini quick question yang pasti pasti keluar ketika yang di quick question perempuan. Diselingkuhin atau menyelingkuhi? Pasti. Kalau gua ditanya begitu, kalau kan Eros Radit. Iya. Gua Andika atau Gading? Itu. Iya kan? Iya, udah. Ganti-gantian aja udah. Hari ini Andika, besok Gading gitu aja. Ya udah. Anda pikir Anda smart melempar pertanyaan seperti itu? Enggak, kalau gua Gading terus. Standar. Gading. Gue Gading terus. Iya. Gue bilang, kenapa sih Kak sama Andika gitu? Nggak apa-apa karena Gading sering ketemu aja, gue bilang gitu. Karena Gading sering ketemu, kalau Andika tuh jarang. Jawabannya tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka berharap kontroversi. Kenapa lu nggak akrab sama ini segala gitu. macam? Dan Andika juga yang tahu jawaban gue juga kayak emang si Usman nongkrongnya sama Gading bukan sama dia gitu. Iya. Aduh, kenapa ya? Maksudnya pertanyaan itu tuh kayak pengen dipakai buat clickbaitnya mereka gitu. Iya, betul. Yang jadi masalah buat kita gitu. Tapi nantinya yang disalahin kita, kenapa lu ngomong gitu? Enggak, kenapa lu nanyanya begitu? Betul sekali. Ya kan itu, kalau nggak salah lu deh yang pernah bilang bahwa orang kreatif, orang yang pekerjaannya, orang yang title profesi adalah kreatif, biasanya bukan orang kreatif. Makanya gue di tim gue nggak ada tim kreatif. Iya betul ya, nggak ada. Iya. Nggak ada. Soalnya terjatuhnya dia kayaknya lebih ke beban juga sih. Karena buat apa gue bayar orang buat gue sanggah gitu. Jadi Iya benar. Mending dari lu aja semua udah. Iya jadi mendingan gue take my time buat mikirin sesuatu, dan gue gue flooring ke tim gue, terus akhirnya ada ide yang masuk, dibanding gue kayak lu bikin sesuatu ntar kayak enggak gitu dan gue gaji lagi gitu. Maksudnya gue ngalamin itu persis. Gue siaran pagi tuh panjang banget pengalaman gue dalam siaran, sehingga produser siapapun ini ditempelin ke gue, pengalamannya nggak ada apa-apa jadi dibanding gue. Jadi kasihan kan produsernya bawa skrip, kita ngebahas ini, enggak bosen gitu, mau ngelawan bingung. Pengalaman gue 10 tahun siaran. Gue pernah waktu itu siaran, bang ntar ada info ini ya, gue lihat. Oh dari artikel ini ya? Gitu. Aduh kasihan Us, lu jangan gitu dong. Dia kan anak baru, jangan lu buka kartunya dong. Feeling? Gue bilang gitu. Feeling, nggak usah intuisi, mainin apa yang udah lu lihat selama tadi lu berangkat kerja, lu tadi makan siang, apa lu tadi ketemu apa, lu merhatiin apa, lu masukin ke situ aja. Gue bilang, jangan. Itu tuh secara intuisi tuh, mereka tuh ngelawan yang kayak gitu-gitu karena itu seakan-akan tidak kreatif, kayak kurang kreatif gitu. Iya. Padahal hal yang kayak gitu-gitu yang kita nantikan kan. Betul. Ketimbang lu nyari sesuatu yang lu temukan dari Google yang sebenarnya generik juga pada dasarnya. Iya. Gitu. Kayak kreatif nih gue nemu angle ini gitu. Iya. Terus kayak yang kejadian lagi misalkan waktu itu di Cameo Project. Cameo Project yang receh battle. Ya kan ada tim kreatifnya banyak kan tuh gitu. Terus kayak, kita receh battle kalau misalnya lu nggak ada idenya, ambil aja dari, ya kan, situ. Gue pernah main itu juga. Terus gue bilang kayak, taruhan sama gue, ini tim kreatif lu angkatan berapa? Gue bilang. Oh ini mereka baru masuk nih, gitu. Itu tuh 2017 lah, 2016-2017. Oh berarti ini generasi pas mudanya nonton gue sama tahu pas jokes-jokes gue lagi pada bertebaran nih, gitu kan. Percaya nggak kalau ini isinya jokes gue semua? Gue bilang. Oh dan benar. Ini. Respect, tapi itu berarti Anda legend. Joke. Kayaknya kalau kita punya joke-nya udah begitu kesebar, sehingga dianggap publik udah jadi kodian, itu berarti level joke itu tuh, level penyebarannya itu ekstrim loh. Canggih loh berarti. Dan gue masih kaget gitu, masih ada gitu orang yang, maksudnya ya akun-akun yang ngeposting kayak, kenapa spion cuma ada kenapa spion ada 2, kalau 1 kesepion, itu masih ada, Ji. Oh iya? Masih ada aja. Masih ya? Masih ngider tuh ya? Iya. Terus kayak orang ketawa, ini iya juga. Gue kayak, gitu. Itu tahun berapa, Us? Itu baru setahun lalu lah gue lihat itu ada. Enggak, itu lu cetuskan kapan? Apa? Itu joke kayak gitu? Di Bandung, masih di Stand Up Indo Bandung, 2014-2015. Gila. Maksudnya kan, makanya dari dulu tuh gue tuh bikin materi kan, ya kan dari obrolan kita awal banget iya. Bikin materi tuh untuk membahagiakan aja, sama ketawa aja. Gue juga ngerasa geli sama jokes itu. Lu juga yang nyampe ke lu juga pasti geli, karena gue tahu rasanya. Karena gue kreatornya. Gue ngeluarin jokes itu, apakah tidak geli? Saya juga geli, gitu. Jadi, enak ya lu tinggal ngambil jokes-jokes yang sudah saya
sudah saya lepas. Maksudnya udah kan trial and error Nji itu. Iya betul. Iya kan? Betul. Belum maboknya. Hah? Maboknya. Biar lucu. Untuk menemukan itu ya? Iya. Iya, kelucuan itu muncul dari alkohol. Iya. Iya. Lucu. Apa nih ya? Apa nih ya? Gitu kan. Kenceng. Mau nyari komedi muka harus kenceng kan tai ya? Maksudnya, apa yang lucu ya? Tadi ada cewek tuh. Apa dah? Nggak lucu tuh. Jadi kayak belum keluar udah dibilang nggak lucu di kepala. Jadi kayak nggak. Yang ini nih gitu. Substance apa yang paling membuat lu, yang lebih berhasil membuat lu keluar lucunya? Menurut gua karena di sini legalnya alkohol gitu. Jadi kayak ya udah alkohol tuh menurut gua nggak harus banyak ternyata. Oh. Jadi cukup sampai tipsy. Cukup sama temen-temen yang tahu lu mau ngejokes kemana. Oh iya, jadi bukan alkoholnya saja, tapi padanan pertemanannya. Iya. Ternyata alkohol itu ada itunya, kayak misalkan kayak masuk akal. Tora nih. Tora tuh bukan tipikal kalau lagi minum, itu nambahin jokes. Tidak. Oh, dia apa? Jadi misalkan gue ngejokes nih, nah gitu. Terus kayak, Tora tuh yang, Iya. Maksud lu, gini kan, Us? Iya. Denger gue. Iya. Tora. Oh, berarti dia level nebelin, nggak nambahin, tapi kayak dia kalau misalnya ada jokes yang temen-temen tuh nggak denger gitu. Yeah. Gue denger, anjing lo, gitu. Tora tuh. Jadi kayak gue denger lo. Kan kadang-kadang joke tuh suka raib karena tidak disimak sama orang aja lewat dia. Atau lagi numpuk. Dia yang masuk bilang, gue denger kok, gitu. Nanti kita butuh teman kayak gitu. Kita butuh teman kayak Tora. Tora tuh, makanya gue kalau lagi minum sama Tora tuh gue tuh tidak pernah takut mau ngejokes kecil ketika kayak, misalnya lagi ada topik apa, terus kayak lagi rame nih, kayak gini aja lu, gitu kan kayak. Kenceng dong, gitu. Tora kenceng dong ngomongnya gitu. Gue tuh setelah gue pikir-pikir ya, mungkin karena gue nggak minum, gue tuh kayaknya nggak tahu loh perilaku teman-teman gue kalau lagi minum kayak apa. Gak ada yang tahu gue. Masa? Awe aja gue nggak tahu. Awe gue tahu sih dulu. Awe mah menyenangkan kok, Awe mah. Awe menyenangkan sekali. Awe sangat baik sekali. Awe waktu itu gue pernah, ini Awe pernah mabok sama gue. Terus, Mas Panji, lu tuh kenapa sih harus dukung orang lain? Kalau lu bilang lu yang jadi presiden, gua dukung lu Mas Panji. Iya lo, Awe tuh kayak gitu tuh. Iya Mas Panji, gua rela mati buat lu. Semua yang ada di hati dia tuh dikeluarin gitu. Gua waktu itu pulang, dia ada sebuah tempat makan bir di daerah Agus Salim apa Wahid Hasyim namanya. Dia di balkonnya gitu, Panji for President! Teriak-teriak sendiri, gue bilang, diam. Panji for President! Berarti itu sebelum dia yang divonis sama dokter nggak boleh minum dulu? Sebelum kan? Itu jauh. Parah banget itu. Iya. Tapi Awe itu tipikal orang yang kalau mabok menyenangkan. Kan? Makanya gue waktu itu, zaman dulu itu gue sering banget ke rumah Awe, nginep, terus minum-minum, bercanda-bercanda gitu, terus ngomongin apa, terus akhirnya ketawa-tawa sendiri gitu. Tapi gue nggak cukup wawasan untuk tahu, karena gue cuma denger cerita, Ayah Rahman jangan dikasih minum terlalu banyak karena dia akan jadi sebaliknya. Terus kayak gue denger ini juga sama tuh yang nggak bisa Arif Didu juga jangan dikasih terlalu banyak karena tapi gue nggak pernah ngeliat. Gilbas gue sering denger ceritanya, tapi gue pernah lihat gitu. Mungkin karena emang gue secara umum minumnya gue tuh bukan minum menuju mabok sih. Minumnya gue tuh minum untuk chill. Iya, tapi memang chillnya orang tuh ternyata beda-beda. Iya. Gitu mungkin chillnya Awe itu ketika dia seneng ketika dia bayarin minum. Itu tuh Awe seneng banget. Maksudnya dia ngebayarin anak-anak yang maksudnya kayak udah pernah minum ini belum lu? Nih gue bawa ini gitu. Lu cobain ini minuman gitu. Karena Awe itu legendnya adalah dia pernah jadi setiap kali ada acara stand up luar kota, iya kan? Dipanggil semua junior Bekasi. Ini gue udah beli botol nih. Kan di pesawat kagak boleh. Jadi gue naik pesawat nih, mana anak. Lu naik kereta sama naik bis ya? Nih, ini satu. Dan itu orang gila. Jadi pas nyampe tempat, sampai lokasi, nih bang. Iya, keluar langsung. Dan dia apal anak-anak yang bawa botolnya. Jadi misalkan kayak abis nih botolnya nih. Terus kayak, tunggu. Sini, panggilin sini dah, sini. Kenapa bang? Botol. Oh siap bang, gitu. Ambilin. Weh lu apa? Tajam sekali. Apa gitu dia bilang, iya. Masih ada, udah keluarin semua aja, semua. Yang datang beda-beda tuh. Awe is for the people, Awe itu. Awe is for the people. Maksudnya gue tidak pernah meragukan bagaimana Awe, maksudnya jadi
kayak dia ngayomin, ngebuat suasana hangat. Betul, gitu. betul. Dan karena Awe kan senang banget ikut tur gua ya. Bahkan ketika dia bukan jadi opener, dia suka ngikut. Kayak ke Jepang dia ngikut, ke Eropa dia ngikut. Dan belanjaan paling konsisten memang alkohol. Iya kan? Iya. Malah dia gua waktu itu pernah ada kerjaan, terus gue lupa nih kerjanya kemana, tapi gue sama Angga Diandri, sama Angga. Waktu itu Angga masih manajer gue. Awe tuh nitip alkohol sama si Toro itu. Sampai-sampai yang kami lupa adalah kami tuh transitnya tuh Dubai. Masuk ke Dubai tuh nggak boleh pakai bawa alkohol. Itu si Angga Diandri di stop sama polisi bandara. Demi bawain Awe minuman doang aja tuh mukanya panik banget, takut dipenjara di Arab kan. Males banget ya. Demi titipan alkoholnya Awe. Jadi Awe tuh emang ekstrim banget soal minuman. Tapi orangnya orang yang menyenangkan. Maksudnya akhirnya gue bisa bilang kayak ya ada satu tipikal orang yang suka minum alkohol tapi tidak menyebalkan kok. Maksudnya tuh kayak nggak ngancem nembak beceng. Ada yang nyebelin tapi bukan nyebelin karena dia rese. Ada yang nyebelin karena dia downer. Kalau mabok tuh mabok yang sedih. Ada kan? Iya. Ben Gurion kalau di gua. Ben Gurion, Rizky Ben Gurion. Kalau dia mabok jadinya ngedown gitu, semua orang ditarik turun sama dia. Ada aja masalah hidup dia yang pengen dia ceritain. Orang lagi lucu-lucu sendiri. Ada kan orang mabok kayak gitu? Ada. Iya. Kalau lu apa? Gua nggak pernah ngeliat lu mabok deh kayaknya. Lu tipe apa? Gerak. Oh, gerak. Iya. Gerak ngomong sama ini happy joget gitu. Iya, sama cleaning service. Oh, bersih. Iya, misalkan kayak bersih bukan bersih meja. Misalkan kayak udah ada ini gitu kayak ini pulang sama siapa gitu. Ini pulang sama siapa? Ini gua antar ke depan ya gitu. Supirnya ada nggak gitu. Valenya sama siapa? Ada itu tiket valenya nggak gitu. Lah, lu mabok kayak gitu? Iya. Kalau nggak mabok malah nggak peduli kayaknya ya. Ya buat apa? Kan dia juga sama-sama, maksudnya dia juga pasti bisa dong. Iya, bener nggak? Itu kan hal yang tidak bisa dia lakukan saat mabuk, bener kan? Iya. Iya, bukan saya tidak peduli. Ya masa buat... Emang nggak perlu. Masa dia sober, gue bilang kayak, Vale di mana? Iya kan, tadi gue pikir soal kepeduliannya. Emang dia demensia gitu kayak. Iya, emang nggak perlu ya. Ini saya di meja siapa ya? Sorry saya duduk di sini gitu kan. Kecuali dia kayak gitu. Ya itu. Berarti kalau mabuk enak bawa lu. Lumayan. Ada lu. Boris juga termasuk. Iya. Boris tuh kalau gua kan kebalik. Kalau gua tuh joget dulu, baru cleaning service. Cleaning service tuh nomor 2. Kalau gua ya lihat, gitu. Nggak sengaja lihat kayak, wah ini udah kacau nih, gitu. Samperin, aman nggak, gitu. Gua. Boris itu kebalik, cleaning service dulu baru joget. Nah, itu Boris. Boris itu biasanya, Boris itu nunggu anak-anak yang lain have fun, dia mantau. Ngasih air putih. Jangan alkohol terus, air putih dulu. Habis itu joget lagi katanya. Datang nyamperin set pit stop gitu. Tapi bukan alkohol, air putih. Air putih. Iya. Nih, istirahat dulu. Ayo. Baru dia joget. Udah Boris mana ya? Gitu ya. Liar emang asli anjing. Orang Batak Sunda. Boris kebalikan gua. Kalau Boris tuh cleaning service dulu baru joget. Kalau gua joget dulu baru cleaning service gitu. Ada lagi orang yang kalau mabuk dialah objek tertawaan kita. Gilang, kalau di gua Boris, Gilang. Gilang Baskara pasti. Gilang Baskara. Pasti lucu mulu kelakuannya kalau mabuk. Awal tuh pasti ngomongin gua. Si Gilbas tuh. Gilbas sama Boris. Iya. Lihat tuh, udah mah jangkung gede, jogetnya aneh sendiri. Lihat tuh teman lu tuh. Kalau nggak diliatin orang kayaknya sakit hidupnya kan gitu kan. Udah ngomongin gitu tuh biasanya tuh kan. Udah nggak berapa lama gantian. Gua ketemu Boris, Gilang mana? Gitu. Ada tadi mah joget, nggak ada anjing mana gitu. Set. Lagi ngobrol di table orang. Akrab. Lihat tuh. Si introvert. Iya, temennya curus bareng, dicekokin sama meja lain, gitu. Dia mesen botol, ini sama ini, gitu ditunjuk. Taruh botol 3 gitu. Wah, itu lihat teman kita. Socializing. Pendiam, si pendiam tuh, gitu ngomongin. Nah, abis itu terakhir ya, gua mau Gilang, ngomongin Boris itu. Oke, Pak J, terima kasih. Biar chill. Keren. Enggak. Chill. Tolong lu bapak anak dulu anjing, jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanak.